Di sini, yang cepat belum tentu menang. Yang kuat belum tentu bertahan. Hanya mereka yang mampu membaca masa depan, yang akan berkata, skak dan skakmat. Selamat datang di dunia strategi tanpa batas. Siapkan pikiranmu, karena hari ini, kita tidak hanya bermain catur. Kita menaklukkan papan pertempuran. Tahukah kamu? Permainan catur sudah ada sejak lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Catur dipercaya berasal dari India sekitar abad ke-6 dengan nama Caturanga, yang berarti 4 pasukan perang, infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta perang. Dari India, permainan ini menyebar ke Persia, lalu ke Eropa, hingga akhirnya menjadi permainan strategi paling populer di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, aturan catur terus berkembang. Di Eropa pada abad ke-15, pergerakan ratu, queen, dibuat lebih bebas dan kuat. Dari sinilah catur menjadi permainan cepat, agresif, dan penuh taktik seperti saat ini. Hingga sekarang, catur dimainkan di seluruh dunia, bahkan ada turnamen internasional dan kejuaraan dunia yang sangat bergengsi. Tapi bukan cuma soal sejarahnya yang menarik. Catur dikenal sebagai permainan asal otak paling ampuh. Kenapa? Karena saat bermain catur, kita dipaksa untuk berpikir beberapa langkah ke depan, mengatur strategi, menghafal pola, mengontrol emosi, dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Bermain catur secara rutin bisa melatih konsentrasi, meningkatkan daya ingat, serta kemampuan problem solving. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa catur membantu meningkatkan kecerdasan logika dan kreativitas. Tujuan utama dari permainan catur hanya satu, skakmat. Lalu apa itu skakmat? Skakmat terjadi ketika raja lawan dalam posisi terancam dan tidak bisa melarikan diri lagi. Tidak bisa maju, mundur, geser, ataupun dilindungi bidak lain. Saat itulah permainan berakhir, dan kemenangan ditentukan. Dalam catur, raja memang bukan bidak paling kuat, tapi dia adalah yang paling penting. Kalau raja tumbang, semua selesai. Karena itu, setiap langkah dalam catur sebenarnya adalah usaha untuk dua hal. Satu, menyerang raja lawan. Dua, melindungi raja sendiri. Banyak orang mengira catur hanya soal makan bidak sebanyak-banyaknya. Padahal salah besar. Kamu bisa saja unggul banyak bidak, tapi kalau raja kamu lengah dan terkena skakmat, tetap kalah. Menuju skakmat butuh strategi matang. Ada yang suka menyerang cepat di awal permainan, ada juga yang sabar membangun posisi kuat dulu. Bahkan dalam catur, ada istilah pembukaan, tengah permainan, dan endgame. Semua fase itu punya tujuan yang sama. Mempersempit ruang gerak raja lawan. Dan momen paling menegangkan adalah saat terdengar kata skak. Itu artinya raja sedang terancam. Tapi selama masih ada jalan keluar, permainan masih berlanjut. Namun ketika sudah tidak ada langkah penyelamat, itulah skakmat. Dan itulah serunya permainan catur, permainan yang terlihat tenang, tapi penuh strategi dan kejutan di setiap langkahnya. Catur bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal kesabaran, fokus, dan keberanian mengambil keputusan. Jadi, kalau hari ini kamu kalah, jangan menyerah. Karena di catur dan di kehidupan, kekalahan adalah bagian dari strategi menuju kemenangan berikutnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komentar strategi favorit kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di permainan berikutnya, dan ingat, pikirkan langkahmu sebelum berkata, skakmat.